Assalamualaikum sahabat Okada Islami. Sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memeluk Islam tidak hanya seperti Ali bin Abi Thalib atau Abdullah bin Abbas, namun ada juga dari kalangan wanita. Ia bernama Durrah binti Abdul Uzza, atau yang sering kita sebut sebagai Abu Lahab bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Durrah memiliki 3 orang saudara laki-laki seibu sebapak. Mereka adalah Utbah, Utaibah, dan Mu'attab. Walaupun ayahnya, yaitu Abu Lahab, termasuk orang yang paling keras memusuhi Islam, namun dari semua anaknya hanya Utaibah yang mengikuti jejak ayahnya. Abu Lahab memang dikenal dengan perangainya yang buruk terhadap Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan keburukan sifatnya di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Lahab dari ayat 1 sampai 5. Allah berfirman yang artinya, "Binasalah kedua tangan Abi Lahab, dan sesungguhnya dia binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang ia usahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut." Namun tak disangka, Abu Lahab dan istrinya yang durhaka terhadap Allah dan Rasulnya memiliki Durrah, seorang anak yang solehah, yang penuh cinta terhadap Islam. Bahkan Rasulullah sampai berani membelanya di hadapan kaum muslimin lainnya. Bagaimana kisah perjalanan Durrah dalam memeluk agama Islam? Apa saja kendala yang ia hadapi saat dirinya ingin memeluk Islam? Simak ulasan lengkapnya hanya di channel Okada Islami. Agar tidak keliru, mohon ditonton sampai habis video ini. Insya Allah bermanfaat. Tumbuh dan dibesarkan di antara orang tuanya yang membenci Islam, tak menjadikan Durrah mengikuti jejak kekafiran kedua orang tuanya. Awal mula keislaman Durrah terjadi ketika dia lari dari kedua orang tuanya dan memutuskan memilih Islam. Ketika itu Durrah datang ke Madinah sebagai muhajirin. Dia pun sampai di rumah Rafi' bin Mu'alla. Setelah orang-orang dari Bani Zuraik mengetahui Durrah ternyata anak dari Abu Lahab, beberapa wanita di antara mereka mencelanya karena kelakuan kedua orang tuanya. Turunnya surat Al-Lahab juga menguatkan celaan mereka, serta memberi kesan jika hijrah Durrah hanya akan sia-sia. Melihat sambutan yang kurang baik tersebut, Durrah akhirnya mengadu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah selesai mengerjakan sholat duhur dan duduk di atas mimbar, beliau pun berkata, "Wahai orang-orang, mengapa aku diganggu atas keluargaku? Demi Allah, sungguh syafaatku akan diperoleh kerabatku. Bahkan Sada, Hakam, dan Salha pun akan memperolehnya pada hari kiamat." Hadis riwayat At-Tabrani. Tidak hanya dari kalangan kaum muslimin saja. Setelah Durrah memeluk Islam, saudara Durrah yaitu Utaibah mengurungnya di rumah dalam waktu yang sangat lama. Sama seperti kedua orang tuanya, Utaibah juga menolak dakwah Rasulullah dan gigih memusuhi Islam. Utaibah sering menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai cara. Setelah dia menceraikan Ummu Kulsum, putri Rasulullah, dia juga menyerang Rasulullah dengan merobek baju beliau di hadapan para pemuka Quraisy. Dan sangat disayangkan, Utaibah mati dengan cara yang tidak mengenakkan. Utaibah matinya karena diserang binatang buas serta tubuhnya dicabik-cabik. Kematian putra Abu Lahab ini tidak membuat kedua orang tuanya sadar. Justru semakin menjadi-jadi kebencian mereka dan membuat Durrah sedih. Namun siapa sangka kesedihan dan penderitaan yang selalu dialami oleh Durrah tidak membuatnya patah semangat. Ia selalu gigih mengajak keluarganya memeluk Islam. Meski beberapa kali ditolak, bahkan sampai dihina, karena cintanya terhadap agama Islam, dia berani meninggalkan tanah kelahiran dan keluarganya untuk bergabung bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Setelah lama memeluk Islam, Durrah pun berteman dekat dengan Aisyah. Dia banyak mendatangi Aisyah untuk belajar ilmu fiqih. Durrah banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kedekatannya dengan Aisyah. Durrah tak jarang bersaing melayani Nabi. Pernah suatu ketika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Durrah bercerita, "Aku sedang berada di rumah Aisyah.
Tiba-tiba Rasulullah datang seraya berkata, "Beri aku air wudhu." Kemudian aku dan Aisyah segera mengambil kendi. Aisyah kalah cepat dariku. Aku berikan kendi kepada beliau. Beliau mengarahkan pandangannya kepadaku dan berkata, "Engkau dariku dan aku dari engkau." Dikisahkan juga bahwa Durrah meninggal pada tahun 20 Hijriah. Saat itu masa kepemimpinan dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Bagikan videonya ke teman dan saudara Anda agar mereka juga ikut merasakan manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.